Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat hari ini semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silahkan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bintang sudah memimpin doa untuk hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat dan ilmunya bisa kalian pahami, ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Eki, ada Eki? Hadir, Bu. Sabrina? Hadir, Bu. Dinda? Hadir, Bu. Bintang? Hadir, Bu. Siva? Hadir, Bu. Salsa? Hadir, Bu. Dwi? Hadir, Bu. Fitri? Hadir, Bu. Oke, baik. Adenda belum ada ya? Belum. Cindy juga belum ada ya. Baik. Kita mulai aja untuk hari ini ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebelum masuk materi hari ini, Ibu mau mengulas atau mengingatkan kalian mengenai materi minggu yang lalu ya. Mengenai apa materi minggu yang lalu? Masih ada yang ingat? Ayo. Materi tentang apa minggu yang lalu? Surat masuk, Ibu. Surat masuk dan surat keluar ya, menggunakan sistem buku agenda ya. Oke, baik. Hari ini ya, sebelum masuk ke materi hari ini ya, materi hari ini itu tentang indeks arsip ya. Sebelum mulai, Ibu mau menguji kemampuan kalian ya. Apakah kalian sudah membaca materi indeks arsip ya sebelum mulai pembelajaran hari ini? Silahkan kalian kerjakan pretest ya yang ada di Google Form ya. Ibu sudah kirimkan ke WA, silahkan kalian isi ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, di situ ada 3 pertanyaan ya mengenai indeks arsip. Silahkan kalian kerjakan ya. Ini sudah ada yang mengisi ini. Oke, Renaldi sudah. Dwi, Bintang sudah, Sabrina, Eki, Dinda, Fitri. Oke, rata-rata sudah benar ya dalam menjawab ya.
Berarti kalian sudah membaca mengenai materi tentang indeks arsip, ya? Oke, semua sudah mengerjakan, semua mengerjakan dengan baik, ya, dan rata-rata benar dalam mengerjakannya, ya. Ibu anggap kalian sudah belajar, sudah membaca materinya, ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ya. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini, ya. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang indeks arsip, ya. Kompetensi dasar di 3.6, ya, menerapkan klasifikasi dan indeks arsip, ya. Kompetensi dasar 4.6 melaksanakan klasifikasi dan indeks arsip, ya. Hari ini kita fokus ke indeks arsip. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Setelah guru memaparkan materi, ya, melalui Zoom, dan peserta didik menyimak pemaparan guru, peserta didik dapat menganalisis peraturan indeks arsip dengan tepat, santun, dan percaya diri. Yang kedua, setelah guru memaparkan materi melalui Zoom dan peserta didik menyimak pemaparan guru, peserta didik dapat melakukan indeks arsip dengan tepat, santun, dan percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nanti, ya, ketika kalian sudah mempelajari indeks arsip, ya. Nah, untuk penilaiannya, ya, sama seperti kemarin, ya, penilaiannya ada 3, ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Untuk KKM-nya itu 78, ya. Sampai sini cukup paham? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materinya, ya. Di sini Ibu sediakan sebuah gambar. Nah, coba kalian identifikasi, ini gambar apa ya kira-kira? Ada 2 gambar, ya. Gambar apa ini? Ayo, ada yang tahu? Gambar apa ini? Arsip bukan, Bu? Arsip, ya, atau sebuah dokumen, ya. Nah, antara foto 1, gambar 1 dan gambar yang kedua, ini ada perbedaan nggak? Beda, Ada Bu. perbedaan? Ada, Bu. Ada. Oke. Nah, kalau gambar 1 ini perbedaannya di mana? Gambar 1 itu lebih rapi, kalau yang gambar 2 kurang rapi. Oke, gambar 1 itu adalah penyimpanan arsip yang sudah menggunakan indexing, ya. Kalau gambar 2 ini penyimpanannya masih dimasukin mark begitu saja tanpa adanya indexing, ya. Itu perbedaannya, ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih caranya mengindeks supaya kita dalam menyimpan sebuah arsip itu dapat tertata dengan rapi, dan ketika kalian mau menemukan arsip atau dokumen tersebut akan cepat ditemukan, ya. Nah, indeks itu apa sih? Nah, indeks itu adalah daftar atau label yang berisi susunan pokok masalah atau heading, ya, dan sub pokok masalah atau subheading, dan sub-sub pokok masalah atau sub-subheading yang disusun menurut susunan abjad atau nomor atau gabungan abjad dan nomor indeks, ya. Nah, ini dinamakan dengan indeks. Jadi indeks itu adalah label,
ya, identitas sebuah surat atau sebuah arsip, ya, itu indeks. Ya, ketika kalian mencari surat dan surat itu diberikan label, ya, maka kalian dalam menemukan arsip tersebut akan cepat dalam menemukannya, ya, itu. Nah, sekarang kegunaannya apa indeks arsip? Ya, Dwi, boleh dibacakan Dwi. Kegunaannya untuk apa, Dwi? Kegunaan indeks arsip untuk mengelompokkan atau menyatukan atau memberkaskan arsip yang kode dan kegiatannya sama ke dalam satu berkas sebagai sarana penemuan kembali arsip. Oke, nah itu ya kegunaan indeks arsip. Yang paling penting itu adalah sebagai sarana penemuan kembali arsip secara cepat, ya. Ketika kalian mencari sebuah dokumen, ya, kalau ada labelnya itu akan cepat kalian temukan, ya. Terus syarat-syarat indeks arsip. Yang pertama itu singkat, jelas, dan mudah dimengerti, ya. Jadi kalau mengindeks itu jangan panjang-panjang, ya. Terus berorientasi pada kebutuhan pemakai. Yang ketiga, kata yang mudah dimengerti, ya. Yang keempat, diambil atau ditentukan dari isi suratnya, ya. Jadi mengindeks itu diambil dari surat tersebut. Misalkan kalau abjad, ya. Kalau kita mau indeksnya dalam bentuk abjad, ya, berarti kita ambil dari nama perusahaan surat tersebut. Ya, itu syarat-syarat dalam mengindeks arsip. Nah, kita lanjut tata cara mengindeks arsip. Ya, ada tata cara mengindeks nama orang, ada tata cara mengindeks nama perusahaan, dan ada tata cara mengindeks instansi pemerintahan. Nah, sekarang kita bahas untuk nama orang, ya. Ada nama tunggal dan ada nama ganda, ya. Nama tunggal itu hanya satu nama, misalkan Eki, ya. Nah, berarti indeksnya gimana, ya? Unit 1 berarti Eki, unit 2 kosong, unit 3 kosong karena cuma satu nama doang, ya. Terus kodenya apa? Ya, kodenya apa kalau Eki? Kode itu diambil dari huruf pertama dan huruf kedua. Berarti kodenya apa? Kalau nama Eki, kodenya apa? Eka. E sama K, Bu. E sama K. Ya, kodenya yang huruf pertama menggunakan huruf besar dan huruf kedua menggunakan huruf kecil. Terus ketika namanya ganda, nah ini ada contohnya, Sri Sudarti, ya. Unit satunya adalah Sudarti, unit keduanya adalah Sri, ya, dibalik, ya. Kodenya sama, diambil dari huruf pertama dan huruf kedua, ya. Terus nama ganda kalau 3 nama, ya. Unit satunya Agung, ya, yang paling terakhir. Unit 2-nya Bambang, ya, nama yang pertama, dan unit 3-nya adalah Yudi, nama tengahnya, ya, itu kalau 3 nama atau 3 suku kata, ya, kodenya sama, ya, diambil dari unit 1, terus diambil dari huruf pertama dan huruf kedua, ya, berarti kodenya A sama G. Ya, oke, paham sampai sini untuk nama orang tunggal dan ganda. Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ke nama keluarga atau suku atau marga. Ya, ketika nama ada sukunya, ya. Nah, di sini ada nggak nama yang ada sukunya? Misalkan orang Medan, ya, orang Batak itu kan namanya ada sukunya ya. Contohnya misalkan Yudi Haris Nainggolan, ya. Nah, ketika nama orang, ya,
dan namanya tersebut ada marganya, maka cara mengindeksnya adalah unit 1 itu diambil dari nama marganya dulu. Ya. Nainggolan. Unit 2-nya adalah nama pertamanya, unit keduanya adalah nama tengahnya. Ya, ingat itu kalau namanya ada marganya. Kodenya sama, diambil dari unit 1, huruf pertama dan huruf kedua. Ya. Lanjut, nama orang menggunakan singkatan. Nah, kalau menggunakan singkatan gimana? Kan biasanya ada nih M. Raffi misalkan, ya. Nah, caranya gimana? Ya, kalau menggunakan singkatan di depan ataupun di belakang, ya, dan tidak diketahui kepanjangannya apa, maka diindeks nama jelasnya. Ya, kalau misalkan singkatan tapi nggak tahu nih singkatannya apa, itu diambil dari nama jelasnya. Contohnya misalkan ini, YV Saputra. Berarti unit 1-nya adalah Saputra, unit 2-nya adalah Y, unit 3-nya adalah V. Ya, kodenya adalah SA. Ya, itu. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Lanjut, nama orang yang memakai gelar. Nah, ini kan biasanya banyak ya yang memakai gelar. Misalkan profesor, doktor, jenderal, dan lain sebagainya. Nah, ketika profesor, doktor, nah caranya gimana mengindeksnya? Ya, kalian lihat di sini ada nama Profesor Dr. Yurnalis Kamil. Nah, berarti mengindeksnya adalah unit 1 adalah nama terakhirnya. Ya. Unit 2 itu nama pertamanya. Baru unit 3-nya adalah nama gelarnya, ya. Profesor, doktor. Kodenya sama, di unit 1 diambil huruf pertama dan huruf kedua. Ya. Begitu juga dengan ketika ada nama jenderal. Ya. Terus lanjut nama urutan kelahiran. Ya, kalau orang Bali itu kan ada Putu, Wayan, Made, Nyoman. Nah, ini adalah urutan kelahiran. Kalau Putu itu anak keberapa, Wayan anak keberapa, dan lain sebagainya. Nah, cara mengindeksnya adalah ya diutamakan yang diindeks nama diri diikuti oleh gelar urutan kelahiran. Nah, berarti yang diindeksnya adalah nama aslinya. Ya, kalau Ida Bagus, nah, berarti nama aslinya itu adalah Arsana. Ya, berarti mengindeksnya adalah unit 1-nya Arsana, unit keduanya Putu, dan unit ketiganya adalah Ida Bagus. Nah, ini adalah urutan kelahirannya. Kodenya sama, diambil dari unit 1, huruf pertama dan huruf kedua. Ya, itu ya. Nah, sekarang nama orang ya yang diikuti dengan nama baptis. Nah, ini kalau orang non-muslim ya. Nama baptis itu tidak diindeks. Namun apabila nama baptis itu diikuti nama tunggal, maka nama baptisnya turut diindeks. Nah, contohnya di sini bisa kalian lihat ya. Terus nama wanita yang diikuti nama suami atau ayahnya. Nah, ini kan biasanya ada nih. Ketika namanya misalkan seperti ini, Nyonya Wina Hasan. Nah, berarti indeksnya gimana? Hasan, unit 1, unit 2-nya Wina, unit 3-nya adalah NY. NY itu nyonya. Ya, kodenya adalah sama, diambil dari unit 1, huruf pertama dan huruf kedua. Nah, sampai sini gimana? Cukup paham? Paham, Bu. Paham, Nah, Bu. banyak sekali peraturan dalam mengindeks, ya. Sekarang kita masuk ke mengindeks nama
orang asing, ya. Kalau orang Barat, ya, orang Jepang, orang India, dan lain sebagainya, diindeks berdasarkan nama keluarga yang biasanya ditempatkan di bagian belakang atau nickname, ya. Contohnya misalkan Josh R. Terry, ya. Berarti unit satunya adalah Terry, unit 2-nya adalah Josh, unit 3-nya adalah R. Nah, berarti kodenya TE, ya. Nah, ini kalau nama orang Eropa, bisa kalian lihat ya di sini ya. Sylvia Lopertiana. Berarti unit satunya Lopertiana, unit 2-nya adalah Sylvia. Ya. Nah, ini nama orang Eropa juga masih ya. Orang Cina, Taiwan, Korea ya. Seperti ini misalkan De Lianji, berarti di indeksnya adalah ya De unit satunya, Liang unit 2-nya, dan unit 3-nya adalah Ji. Berarti tetap ya tidak ada di balik-balik kalau nama orang Cina, Taiwan, dan Korea. Ya, tetap sama. Nah, sekarang kita melihat cara mengindeks nama perusahaan. Nah, ini harus kalian pahami ketika kalian menjadi seorang arsiparis, kalian harus tahu mengindeks nama perusahaan karena banyak surat masuk ya maupun surat keluar itu menggunakan nama perusahaan. Nah, kalian akan mengindeks surat-surat tersebut ya. Yang pertama, nama perusahaan yang pada umumnya diutamakan nama yang dipentingkan kemudian diikuti dengan badan hukum. Contohnya PT Pos Indonesia. Berarti indeksnya apa? Unit pertama? Pos. Unit kedua? Indonesia. Indonesia. Unit ketiga? Perseroan. Perseroan. Unit keempat? Terbatas. Terbatas. Berarti kodenya apa? PO. PO. Ya. Kenapa kok PT-nya nggak dijadikan satu? Karena PT ini kan ada singkatannya, ya. Berarti disendiri-sendirikan. Unit 3 perseroan, unit 4 terbatas, ya. Ketika nama perusahaan itu tidak usah dibalik ya namanya ya. Misalkan PT Maju Jaya, berarti indeksnya apa? Unit satunya apa? PT Maju Jaya, unit satunya apa? Ayo. PT Maju Jaya. Tidak usah dibalik. Berarti unit satunya apa? Maju. Maju. Unit 2-nya? Jaya. Jaya. Unit 3? PT. Perseroan. Unit 4-nya Batas. terbatas. Ya, kodenya apa? MA, Bu. MA. MA. Ya, itu ketika mengindeks nama perusahaan, ya. Terus ini ada juga toko buku Gunung Agung, ya. Berarti indeksnya Gunung Agung toko buku. Ya, berarti nama tokonya dulu baru toko buku. Ya. Itu. Kalau nama bank gimana? Nah, nama bank ini biasanya kan nama bank itu disingkat ya. BRI, BCA, dan lain sebagainya. Nah, ketika disingkat, ya ada singkatannya, maka harus dijabarkan singkatan tersebut. BRI, unit satunya bank, unit 2-nya rakyat, unit 3-nya Indonesia. Berarti kodenya adalah BA. Kalau BCA berarti unit satunya? Ayo, singkatan BCA apa? Bank, unit 2-nya? Sentral. Sentral, unit 3-nya? Asia. Asia. Ya, berarti sama, kodenya adalah BA. Ya. Terus, nah nama perusahaan yang menggunakan nama orang.
Diindeks bagaimana nama tersebut ditulis, kemudian diikuti dengan jenis badan hukum. Contohnya misalkan RS Hasan Sadikin. Nah, berarti unit satunya adalah Hasan Sadikin, unit 2-nya adalah rumah sakit. Bandara Soekarno-Hatta, berarti Soekarno-Hatta unit satunya, unit 2-nya adalah bandar udara. Kenapa nggak bandara? Nah, bandara ini kan singkatan, ya. Jadi dijabarkan bandar udara, ya, itu. Nah, nama perusahaan udah paham? Ada yang ditanyakan untuk nama perusahaan mengindeksnya? Paham? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, paham ya? Nah, sekarang kita ke instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah itu contohnya misalkan di sini ada nama sekolah misalkan. Ya. Contoh misalkan SMK Negeri 1 Bandung. Ya. Unit satunya apa? Unit satunya adalah Kejuruan Negeri 1 Bandung. Unit 2-nya adalah sekolah menengah. Ya, kenapa kejuruan? Karena SMK itu kan kejuruan. Ya, jadi unit satunya adalah Kejuruan Negeri 1 Bandung, unit 2-nya adalah sekolah menengah. Ya, terus yang kedua UPI Bandung. Nah, UPI ini kan ada singkatan. Ya, UPI itu kan Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, berarti unit satunya itu diambil nama kampusnya dulu, ya. Namanya adalah Pendidikan Indonesia Bandung, ya. Unit 2-nya adalah universitas. Ya, itu cara mengindeks nama universitas maupun nama sekolah, ya, instansi pemerintahan. Ketika nama instansi lembaga. Nah, contohnya seperti Depdiknas. Ya. Depdiknas itu singkatan dari Departemen Pendidikan Nasional. Ya. Yang diambil adalah pendidikan nasionalnya dulu, unit 1, baru departemennya adalah unit 2. Ya. Contoh kedua LIPI. Nah, LIPI adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang diambil adalah Ilmu Pengetahuan Indonesia, unit 1, dan unit 2-nya adalah lembaga. Ya, itu instansi pemerintah. Nah, ketika nama yayasan atau perkumpulan, diindeksnya gimana? Kata pengenal terpenting dari nama yayasan atau perkumpulan. Contohnya misalkan PGRI. Nah, PGRI itu singkatan apa? Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, berarti unit satunya adalah diambil dari Guru Indonesia. Unit 2-nya adalah persatuan. Ya, ini perkumpulannya. Persatuan ini perkumpulannya. Perkumpulan apa? Guru Indonesia. Ya. Terus ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, yang diambil adalah Cendekiawan Muslim Indonesia untuk unit 1. Ikatannya ya atau perkumpulannya itu unit 2. Ya. Nah, kalau nama pemerintahan negara asing, contohnya seperti CEI. Unit 1-nya adalah Amerika, unit 2-nya adalah Central Intelligence. Ya, oke, sampai sini paham? Tata cara dalam mengindeks nama orang, nama perusahaan, dan nama instansi pemerintahan. Ya, paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kita praktek ya.
kita mengerjakan soal, ya, mengerjakan praktek bagaimana cara mengindeks, ya. Ada tugas kelompok, ya. Nah, yang pertama nanti silahkan kalian download LKPD yang ada di LMS, ya. Terus diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya. Setelah selesai silakan nanti kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian, ya. Nama kelompoknya sudah Ibu sediakan, ya. Kelompok 1 ada Renaldi, Fitri, Sabrina, Dwi, dan Dinda, ya. Kelompok 2 Feliza, Cindy, Nur Wahid, Bintang, dan M. Raffi. Kelompok 3 Adenda, Hanifah, Aiki, Salsa, dan Siva, ya. Itu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, silakan download LKPD-nya, ya. Ibu akan share screen LKPD-nya seperti apa, yang kalian kerjakan itu seperti apa, ya. Waktunya Sebentar. berapa menit, Bu? Waktunya nanti 30 menit, ya. Iya, Bu. Oke, sebentar Ibu share screen LKPD-nya. Kalian download LKPD juga ya. Nanti Ibu terangin cara pekerjaannya. Oke, nah ini yang kalian akan kerjakan ya. Kalian disuruh untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang ya. Tadi Ibu udah bagi 5 orang. Ya. Nah, sekarang Ibu sudah menyediakan beberapa surat ya. Disajikan surat sebagai berikut. Identifikasi dan indeks surat tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Ya. Nah, ini ada beberapa surat ya. Silahkan kalian identifikasi ya dan kalian indeks ya menurut peraturan-peraturan yang ada yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Ini ada surat masuk dan surat keluar. Nah, kalau surat masuk berarti yang diindeks itu yang mana? Kalau surat masuk. Kop suratnya atau alamat dalamnya? Kop surat. Kop suratnya. Ya, berarti yang diindeks adalah nanti nama PT-nya. Ya, itu untuk surat masuk. Kalau surat keluar berarti yang diindeks apanya? Alamat dalam. Alamat dalam. Ya. Nah, di sini alamat dalam ya. Nanti kalian indeks. Contohnya misalkan ini alamat dalam ada suratnya untuk DRS RM Nur Rahim. Nah, itu silahkan nanti kalian diskusikan dengan kelompok bagaimana cara mengindeks ya nama orang ataupun nama perusahaan. Ya, paham sampai sini? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada silahkan kalian kerjakan ya. Mulai sekarang ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Boleh menggunakan WA ya dalam mengerjakan kelompoknya.
Oke, Ibu pantau melalui grup WA ya. Iya, Bu. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kelompok 1, gimana? Ada kendala? Kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa aja ya? Fitri. Ada pertanyaan nggak Fitri? Nggak ada, Sabrina? Bu. Nggak ada ya? Sudah paham ya? Kelompok 2. Bintang, ada pertanyaan nggak Bintang? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Sudah paham ya? Jadi itu kalian tinggal mengindeks ya untuk surat-surat tersebut ya. Kelompok ketiga, Eki. Paham ya Ki ya? Ada pertanyaan nggak Ki? Paham, Bu. Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi itu kalian tinggal mengindeks saja ya untuk surat masuknya dan surat keluar ya. Surat masuknya itu diindeks dari kop suratnya ya, nama PT. Sedangkan surat keluar itu yang diindeks adalah alamat dalamnya ya. Nama orang maupun nama PT. Tergantung surat tersebut yang tertera itu nama PT atau nama orang. Ya. Oke, 5 menit lagi ya. Lima menit lagi kita akan selesai ya. Silahkan kalian nanti presentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau masih ada yang bingung ya, masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Oke, cukup waktunya ya. Sekarang presentasi ya. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 siapa yang mau mewakili dalam presentasi? Saya, Bu. Fitri. Oke, silakan Fitri. Share screen ya. Maaf, Bu. Share screen-nya nggak bisa. Nggak bisa ya? Masih di host. Oh ya, sebentar ya. Ibu buka dulu. Oke, sudah. Udah bisa belum? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Rindiani mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengindeks arsip. Ini dia hasilnya. Ya, silakan dijelaskan, Fit. Nomor 1 itu dari PT apa? PT Serasan Seandan. Unit 1-nya Serasan, unit 2-nya Seandan, unit ketiganya PT. Kodenya SE. Kodenya diambil dari mana? Dari yang unit 1 ya, Bu? Ya, betul. Unit 1 huruf pertama dan huruf Kedua. betul. Terus yang kedua? Nomor 2, 93 wisata. Unit 1-nya 93, unit 2-nya wisata, unit 3-nya tidak ada, kodenya SE. Lanjut. Yang ketiga, PT Kayana Sejahtera. Unitnya Kayana, unit 2-nya Sejahtera, unit 3-nya PT, kodenya KA. Yang keempat, Yoga Haris Nainggolan. Unit 1-nya Nainggolan, unit 2-nya Yoga, unit 3-nya Haris, kodenya NA. Yang kelima, DRS RM Nurahim. Satunya Nurahim, unit 2-nya DRS RM, unit 3-nya tidak ada, kodenya NU. Oke. Bagaimana, ada komentar dari teman-teman yang lain? Tidak? Sudah oke? Untuk kelompok 1 dalam mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, jadi untuk PT itu kan tadi harus dijabarkan ya. Berarti unit 3-nya adalah perseroan, unit 4-nya adalah terbatas. Gitu ya. Jadi ditambahin ya nanti ya kelompok 1 ya. Iya, Bu. Oke, baik. Silakan ditutup, Fitri. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Kelompok 2 itu ada Bintang. Iya. Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Bisa share screen nggak, Bintang? Bentar, Bu. Bisa, Bu. Ini dia, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Martika, perwakilan dari kelompok 2. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Yang pertama ada PT Serasan Seandan. Unit pertama Serasan, unit kedua Seandan, unit ketiga PT, kodenya SE. Yang kedua 93 wisata, unit pertamanya wisata, unit kedua 93, unit ketiga 0, kodenya WI. Yang ketiga PT Kayana Sejahtera, unit pertamanya Kayana, unit kedua Sejahtera, unit ketiga PT, kodenya KA. Yang keempat Yoga Haris Nainggolan,
Unit pertama Nainggolan, unit kedua Haris, unit ketiga Yoga, kodenya NAA. NA, Nomor nah, 5, NA ya Bu. nah, NA. iya terus. Yang kelima DRS RM Nur Rohim. Yang pertama Nur Unit Rohim, 1. unit 1 Nur Rohim, unit 2 DRS RM. Unit ketiga nggak ada, yang kodenya NU. Oke, Itu, Bu. ada apa namanya pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 3, Bu. Iya, apa tuh? Unit Apa? 2 sama unit 3-nya kok beda ya, Bu? Yang mana? Yang nomor 4. Nomor 4. Nah, harusnya apa? Unit 3 sama unit 4-nya, unit 2 sama unit 3-nya. Kalau nama Harusnya marga. unit 2 tuh Yoga. Unit 3-nya Haris. Oh, iya, kebalik ya. Berarti ya, Bintang, itu yang nomor Iya, Bu. 4 ya. Harusnya untuk nama marga ya, unit 1-nya itu kan nama marga dulu. Unit 2-nya itu Haris. Unit 2-nya itu nama pertama dan unit 3-nya itu nama tengah. Jadi Nainggolan, Yoga, Haris. Ya. Ada lagi nggak Iya, Bu. kira-kira? Ayo, kira-kira ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, yang nomor 2 itu juga kebalik tuh Bintang. Jadi Oh, iya, Bu. kalau nama PT ketika ada nomor ya, nama PT-nya itu harusnya unit 1-nya adalah nomor dulu tapi dijabarkan. 93 berarti 93. Unit 2-nya adalah wisata. Ya, itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kodenya adalah apa? 93. Berarti kodenya apa? 93. Kodenya apa berarti? Kodenya 9 SE. SE. Ya, betul. Nah, PT-nya itu juga belum dijabarkan. Harusnya perseroan terbatas. Ya, unit 3 perseroan, unit 4-nya terbatas. Ya, oke? Iya, Bu. Bintang? Oke, Bu. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Silakan ditutup Bintang. Kalau tidak ada Oke, pertanyaan. Bu. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih plus dong untuk kelompok 2. Kalian hebat semua ya. Oke, sekarang kelompok 3. Yuk, kelompok 3 yuk. Siapa kelompok 3? Ki ya? Iya, Bu. Oke, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, PT Serasan Seandan, unit 1 Serasan, unit keduanya Seandan, unit ketiganya PT, kodenya yaitu SE. Kedua, 93 wisata, unit satunya 93, unit keduanya wisata, unit ketiganya tidak ada, kodenya SE. Ketiga, PT Kayana Sejahtera, unit satunya Kayana, unit kedua Sejahtera, unit ketiganya PT, kodenya KA. Keempat, Yoga Haris Nenggolan, unit kesatunya Nenggolan, unit kedua Yoga, unit ketiganya Haris, kodenya NE. Nomor 5, Dr. Andes RM Nurrahim, unit kesatunya Nurrahim, unit keduanya Dr. Andes RM, unit ketiganya tidak ada, kodenya NU. Oke, ada pertanyaan kira-kira udah benar ya? Nggak ada yang salah ya, sudah ya. Cuman tinggal PT-nya aja, tadi unit 3-nya perseroan, unit 4-nya adalah terbatas. Oke, udah oke kelompok 3. Silakan ditutup Eki.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Selamat ya. Oke, sekarang Ibu mau menanyakan kira-kira yang kalian pelajari hari ini ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang kurang paham? Ya. Cukup? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Cukup. Paham? Paham. Paham ya. Jadi untuk mengindeks itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Nama orang maupun nama perusahaan dan nama instansi pemerintah ya. Seperti tadi contohnya kelompok 2 masih ada sedikit kurang tepat ya ketika mengindeks nama marga ya sesuai dengan peraturan tadi. Ketika mengindeks nama marga itu unit satunya adalah nama marganya dulu ya, marganya tadi Nainggolan. Berarti unit satunya Nainggolan, unit 2-nya adalah harusnya nama pertama, baru unit 3-nya adalah nama ketiga. Ya, nama pertamanya tadi Yoga, nama keduanya adalah Haris. Ya, berarti ketika di indeks Nainggolan, Yoga, Haris. Ya, itu. Ya, kalian semua sudah cukup paham, Ibu rasa cuman masih sedikit-sedikit aja kurang tepat. Ya. Nanti kalian silahkan baca kembali materi-materi yang sudah Ibu berikan, ya, sudah Ibu upload di e-classroom, silahkan kalian buka-buka kembali, ya. Nah, sekarang ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Yuk kita sama-sama simpulkan. Ayo siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Eki ya? Ya. Oke, silakan Ki. Apa kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Itu 1, indeks adalah daftar atau label yang berisi susunan pokok masalah, heading, dan subpokok masalah, subheading atau sub-sub pokok masalah. Subheading yang disusun menurut susunan abjad atau nomor atau gabungan abjad dan nomor indeks. Yang kedua itu syarat-syarat indeks arsip, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Berorientasi pada kebutuhan pemakai, merupakan kata yang mudah dimengerti, diambil atau ditentukan dari isi surat. Yang ketiga itu kegunaan indeks arsip untuk mengelompokkan atau menyatukan, memberkaskan arsip yang kode dan kegiatannya sama dalam satu berkas sebagai sarana penemuan kembali arsip. Yang keempat itu aturan mengindeks. Mengindeks nama orang, mengindeks nama perusahaan, mengindeks nama instansi pemerintah. Oke, terima kasih Eki. Jadi itu ya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kalian itu mengetahui indeks itu apa ya. Terus kegunaannya untuk apa, syarat-syaratnya itu apa aja untuk mengindeks ya. Terus tata cara dalam mengindeks nama orang, terus nama perusahaan dan nama pemerintahan, instansi pemerintahan. Nah, itu adalah yang kita pelajari hari ini tentang indeks arsip. Ya, itu. Nah, sekarang Ibu mau menguji kalian ya setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini ya mengenai indeks arsip. Sekarang Ibu mau memberikan soal pengetahuan ya. Silahkan kalian lihat di e-classroom ya. Ibu sudah upload di situ ya. Silahkan kalian kerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Silahkan. Nanti di-upload ya di classroom ya. Ibu cek nih di classroom ya. Silakan.
Bentar, Ibu cek di Classroom nih. Oke, ini udah ada nih. Dwi sudah, Eki, Hanifa sudah. Fitri sudah. Soalnya ada berapa? 3 ya? Iya, Bu. Iya. Ibu yakin pasti kalian bisa menjawabnya semua tuh. Gampang. Ya. Oke, waktunya cukup. Ini Ibu lihat sudah ngirim ya. Semuanya, Fitri, Eki, Dwi sudah ya. Nanti Ibu akan cek dan Ibu nilai. Nanti kalian bisa lihat nilainya ya. Oke, baik. Hari ini sudah selesai untuk pembelajaran hari ini ya. Waktunya juga sudah habis sebentar lagi ya. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, cukup sekian ya untuk hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian pahami ya, bisa bermanfaat untuk kalian ya. Untuk minggu depan ya, kita akan masuk ke materi tentang sistem kearsipan ya. Sistem kearsipan itu ada 5 ya. Nanti kalian pelajari, Ibu sudah share materi di Classroom, kalian bisa download, kalian bisa pelajari terlebih dahulu supaya nanti ketika kita masuk ke materi tersebut, kalian sudah ada gambaran mengenai sistem kearsipan itu apa saja, ya. Itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian untuk hari ini, ya. Tadi di awal kita awali dengan berdoa. Dan di akhir kita akhiri dengan berdoa. Silakan Bintang untuk memimpin doanya untuk hari ini. Ya, sebelum diakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Ibu tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, ya. Silahkan boleh keluar.